Halo Sobat Donghua, udah pada nongkrongin Cafe Donghua ya? Oke lah, tanpa menunggu lama kita lanjut ke episode berikutnya. Di episode sebelumnya, Raja Duyung berhasil diselamatkan dari mata terlarang oleh makhluk mata biru. Sementara ketegangan antara para tokoh mereda, Xiaoyan mulai memulihkan kesadarannya dan merasakan ikatan kuat dengan Chen Sanyuan meski ingatannya hilang. Saat artefak mata terlarang hendak diaktifkan, Xiaoyan menahan dan meminta penjelasan. Ternyata artefak itu dapat membuka jalan menuju harta peninggalan Raja Mimpi, sebuah kekuatan besar yang dapat mengubah nasib. Xiaoyan pun mulai meragukan niat Rasiming dan menyadari bahwa harta itu mungkin bukan hanya peluang, tetapi juga perangkap besar. Tepat ketika Xiaoyan masih diliputi keraguan, suara gemuruh tiba-tiba menggulung dari kejauhan, seolah seluruh permukaan laut sedang diguncang oleh kekuatan raksasa. Dia mendongak, dan dalam sekejap sebuah cahaya putih melesat menembus udara, muncul di hadapan mereka bagai kilatan petir yang menerangi lautan gelap. Sepertinya kita kembali bertemu, ujar sosok itu begitu mendekat. Xiaoyan dan Xuan Huang sontak menajamkan mata. Mereka tidak asing dengan siluet tersebut. Itulah He Xianren, sang dewa bangau dari alam dewa kekacauan. Sosok misterius yang selama ini menyokong Xiaoyan dalam perjalanan panjangnya. Dia juga pernah datang ke sarang Raja Naga atas permintaan Xiaoyan beberapa waktu lalu. Tidak ada yang menyangka bahwa dia akan muncul di tempat ini pada waktu yang begitu genting. He Xianren menghela nafas tipis. Suaranya lembut namun saran tekanan. Meski waktuku tidak tepat, aku datang karena di dalam pusaka rahasia milik Raja Mimpi itu ada beberapa benda yang sangat kuperlukan. Jika aku berhasil mendapatkannya, apapun bisa kujadikan alat tukar. Tatapannya tertuju pada pusaka artefak mata terlarang, sebuah harta yang kini berada di tangan Xiaoyan. Dan sikapnya jelas terlihat bahwa dia mengetahui lebih banyak tentang rahasia pusaka itu daripada kebanyakan orang. Xiaoyan mengangkat tangan memberi hormat. Senior tidak perlu sungkan, hanya saja aku sendiri belum menentukan apakah pusaka ini seharusnya dibuka atau tidak. Kemunculan He Xianren terasa seperti sebuah dorongan besar yang membuat langkah Xiaoyan semakin sulit untuk mundur. Namun bagaimanapun juga, keputusan terakhir masih berada di tangannya. Dia bisa memilih untuk mengikuti arus atau menentangnya. He Xianren tampak heran. Mengapa tidak dibuka? Xiaoyan menatapnya serius. Klan Siming, kau seharusnya tahu, mereka juga mengincar sesuatu dari dalam pusaka ini. Kemudian dia menoleh kepada Xuan Huang. Saudara Xuan Huang, meski aku tidak mengetahui apa yang tersimpan dalam pusaka itu, hingga mampu mengguncang banyak pihak, seperti kelompok Jiu, Klan Siming, bahkan kalian semua. Aku harus bertanya lebih dahulu, jika pusaka itu dibuka, apakah kita sanggup mengendalikan apa yang ada di dalamnya? Atau justru membuka kembali badai darah yang bisa menggulung seluruh dunia Sanhai. Aku bukan berasal dari dunia ini, maka keputusan untuk membuka atau tidak lebih tepat jika jatuh pada tanganmu. Kalimat itu membuat semua mata tertuju pada Xuan Huang. Dia mengernyit, tampak terkejut sekaligus terhormat oleh sikap Xiaoyan yang memberinya hak menentukan langkah selanjutnya. Xuan Huang pun menarik nafas pelan sebelum berkata, "Saudara Xiaoyan, kau tak perlu berbasa basi, namun pendapatmu masuk akal. Raja Mimpi pernah menjadi salah satu penguasa terbesar dunia Sanhai. Dengan kekuatan sebesar itu, harta yang dia tinggalkan pasti mengandung kesempatan besar untuk generasi penerus. Jujur saja, pusaka ini sangat menggoda bagiku. Namun, setiap kesempatan selalu beriringan dengan bahaya. Jika pusaka dibuka, para kuat dari berbagai penjuru pasti akan datang, dan pertarungan besar sulit dihindari." Dia berhenti sebentar, lalu melanjutkan dengan nada lebih mantap. "Meski demikian, menurutku keuntungan membuka pusaka jauh lebih besar daripada resikonya. Bahkan jika kita memilih menunda, Klan Siming pasti tetap akan berusaha membukanya. Jika mereka berhasil lebih dahulu, peluang itu akan berubah menjadi ancaman yang dapat mengguncang seluruh dunia Sanhai." Kata-katanya jelas, tajam, dan penuh pertimbangan matang. Xiaoyan mengangguk perlahan. Mereka yang bisa memasuki alam dewa kekacauan memang bukan orang biasa. Dan meski kekuatan Xuan Huang belum mencapai puncaknya, wawasannya tak bisa diremehkan. Xuan Huang kemudian tersenyum kecil. "Lagi pula, kita telah memegang artefak mata terlarang. Itu berarti kita sudah selangkah di depan. Para kuat selalu berebut kesempatan, tidak perlu berpura-pura mulia. Bukankah begitu?" Xiaoyan tersenyum tipis, merasa bahwa Xuan Huang adalah seseorang yang tegas namun juga menyenangkan dalam caranya sendiri. "Baiklah," jawab Xiaoyan mantap.
Kita lakukan seperti yang kau katakan. Dan siapapun yang berhasil memperoleh harta dalam pusaka ini bisa datang kepadaku. Apapun kebutuhan kalian, aku bisa siapkan. Hesian Ren mengangkat tangannya. Dan beberapa batu kepompong jatuh perlahan ke tangan Xiaoyan, Xuan Huang, serta semua orang yang hadir. Itu kunci informasi terkait pusaka Raja Mimpi. Tidak ada perlakuan istimewa. Semuanya diberikan bagian yang sama. Kalau begitu, aku berpamitan dulu. Masih ada beberapa pusaka lain yang juga mulai terbuka. Semoga keberuntungan menyertai kalian. Ucapnya sebelum tubuhnya berubah kembali menjadi seekor bangau putih dan melesat ke kejauhan bagaikan panah cahaya, menghilang dari pandangan. Sesaat kemudian, Gouyan, si mata anjing, menggerakkan kekuatan untuk mengaktifkan artefak mata terlarang. Baiklah, kalau ini kau yang memutuskan, karena kau sudah membantuku menjaga upacara sebelumnya, biarlah kali ini kau boleh bergaya sedikit. Gumam Gouyan pelan dengan nada kesal namun pasrah. Cahaya biru menyelimuti pusaka itu, lalu berubah menjadi semburan cahaya merah yang meledak kuat. Pusaka tersebut melesat ke langit, berputar-putar setengah tenggelam di laut, setengah muncul ke permukaan, seperti kompas raksasa yang sedang mencari arah. Dari dalamnya puluhan simbol berwarna emas keluar meluncur. Xiaoyan mencoba meraih salah satunya, namun simbol itu tembus begitu saja menembus telapak tangannya. Jangan buang tenaga, ujar Gouyan sambil melayang di sampingnya. Benda ini menyimpan larangan kuno yang sangat dalam. Awalnya dia milik ras kami, tapi sampai sekarang tidak ada yang berhasil mengungkap rahasianya. Dan sekarang, larangannya bahkan jauh lebih rumit daripada sebelumnya. Pusaka itu terus berputar dengan sendirinya, seolah sedang mencari lokasi pusaka utama. Setelah selesai menjalankan tugasnya, dia akan menghilang dan hanya muncul lagi ketika menemukan posisi tepat dari pusaka peninggalan Raja Mimpi. Tiba-tiba, cahaya merah meledak dari matanya, membentuk pilar cahaya yang menembus awan, tanda besar bahwa pusaka telah bereaksi. Cahaya ini muncul. Sebentar lagi para kuat dari seluruh dunia Sanhai akan berdatangan. Gumam Xuan Huang. Pilar cahaya kedua kemudian melesat jauh ke dalam laut. Xuan Huang menatapnya dengan penuh semangat. Ayo, ujung cahaya itulah lokasi pusaka Raja Mimpi. Xiaoyan mengayunkan tangannya. Dengan kekuatan jiwa pergerakan ilusinya, dia membawa mereka semua melesat menuju titik itu secepat kilat. Di dasar lautan yang gelap dan beku, mereka menemukan barisan pegunungan yang menjulang dari kedalaman. Air laut begitu dingin dan pekat sehingga tangan pun tak terlihat. Xiaoyan melepaskan beberapa lidah api, menerangi kegelapan hingga bentuk pegunungan itu tampak jelas. Cahaya merah jatuh menimpa punggung gunung itu. Seluruh gunung bergemuruh, bahkan bergerak seolah hidup. Di tengah getaran itu, sebuah celah emas perlahan terbuka, dipenuhi simbol dan segel kuno yang berlapis-lapis. Sepertinya untuk masuk, kita harus memecahkan larangan itu terlebih dahulu, ujar Xuan Huang. Xiaoyan pun menoleh ke arah Gouyan. Apa lihat-lihat, mau memanfaatkan kepandaian Tuan Go ini lagi? Tidak ada satupun dari kalian yang mengerti larangan, keluh Gouyan. Xuan Huang langsung memberi hormat sambil tersenyum. Saya memang mengerti sedikit, tetapi tentu saja tidak sebanding dengan kemampuan senior. Pada akhirnya, kami tetap harus mengandalkan Tuan Go. Beberapa rayuan halus terlontar begitu saja, dan mau tak mau, semuanya pun tertuang pada bahu Gouyan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.